Shalom sahabat, shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Rumah doa segala bangsa, Nabire, Papua Tengah, Kepulauan Papua. Kembali saya hadir lagi untuk menyampaikan kabar berita tentang Yahushua itu orang Papua. Yahushua itu orang Papua. Baik, sebelumnya haleluya, ikuti satu hamba Tuhan punya kesaksian. Hamba Tuhan ini dari Ambon. Jadi dia sudah banyak ikuti saya punya channel. Lalu rupanya dia ini bertanya apakah yang disampaikan apakah benar Yesus itu orang Papua? Lalu Bapak perlihatkan penglihatan kepadanya, menunjukkan wajah kepadanya. Ya, baik, itu setelah kita akan dengarkan cuplikan kesaksian tersebut, lalu saya akan menyampaikan dalam rema dan logos dari yang menyatakan bahwa Yesus itu orang Papua. Haleluya. Baik, kita ikuti dulu cuplikan. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus berubah menjadi manusia sama dengan saya lihat wajahnya itu seperti yang 2000 tahun yang lalu dia datang. Memang saya secara pribadi saya tidak tahu, tetapi secara hati saya, secara batin hati saya itu, saya tahu bahwa ini Yesus yang 2000 tahun yang lalu dia datang. Wajahnya, saudara-saudaraku, beliau itu, saya mau sampaikan di sini, beliau itu rupanya itu bukan seperti yang digambar-gambar. Rambutnya itu seperti rambut orang Papua, keriting. Ya, kulitnya juga bukan kulit-kulit orang barat sana. Bukan. Kulit itu seperti coklat-coklat keemasan. Ya, hitam manis, yang orang bilang hitam manis, itu sudah hitamnya manis. Ya, yang saya lihat itu seperti itu. Karena beliau datang. Jadi kalau orang Kristen mau berdoa sungguh-sungguh pasti lihat kemuliaan Tuhan. Tidak pandang dia siapapun, bukan harus pendeta. Frasa, segala sesuatu diciptakan dalam Yesus, mengacu pada ajaran Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah agen utama penciptaan, yang melaluinya Allah menciptakan seluruh alam semesta, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dan bahwa segala sesuatu diciptakan untuk kehormatannya. Ayat-ayat kunci yang mendukung konsep ini adalah Kolose pukul 1:16 dan Yohanes 1:3, yang menegaskan bahwa Kristus adalah pencipta dan tujuan dari segala ciptaan. Dukungan Alkitabiah. Kolose pukul 1:16, sebab di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah sarana dan tujuan penciptaan, Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah jadi. Pernyataan ini juga menguatkan bahwa Kristus adalah agen aktif dalam penciptaan, 1 Korintus 8:6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ayat ini membedakan Allah Bapa sebagai sumber dan Yesus Kristus sebagai mediator penciptaan. Makna konsep ini. Yesus sebagai pencipta, Yesus tidak mungkin menjadi ciptaan, melainkan adalah Sang Pencipta. Otoritas Kristus mencakup semua aspek ciptaan, baik yang fisik maupun rohani. Yesus sebagai tujuan penciptaan, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Shalom, saudara-saudara terkasih, kita baca lagi satu ayat yang menyatakan bahwa ada Adam yang pertama dan Adam yang kedua.
1 Korintus 15:45 seperti ada tertulis, manusia pertama Adam yang menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Saya punya channel tentang Yesua itu orang Papua, sudah sekarang mencapai 13 channel, episode 13. Mungkin dia sudah ke 15. Saya mau beritahukan apa yang Roh Kudus sedang bukakan kepada kami tentang Yesua itu orang Papua. Tadi setelah kita ikuti cuplikan dari seorang hamba Tuhan dari Ambon, Maluku, dia melihat bahwa Yesua itu kulit hitam, kulit coklat, keemasan, rambut keriting orang Papua. Haleluya. Itu dia Tuhan menunjukkan wajahnya kepada dia. Lalu tugas terakhir yang diberitahukan kepada dia, kamu harus beritahukan itu. Beritahukan itu kepada siapa? Beritahukan berita tentang apa yang dia lihat. Dia lihat itu apa? Yesua itu orang Papua, rambut keriting, kulit coklat, keemasan. Itu yang harus diberitahukan. Dia merinding sekali seluruh tubuhnya itu. Daging dalam dagingnya itu berbicara. Engkau harus beritahukan bahwa Yesua itu orang Papua. Haleluya. Sama halnya dengan ada 2 kesaksian dari 2 orang anak di Kalimantan. Apa Tuhan berbicara kepada dia itu, mereka 2 itu memang semua sedang terjadi. Jadi pertama itu Bapak Yosua datang kepada mereka di sana. Dan ada kakak yang 1 7 tahun, 1 12 tahun. Lalu diberitahukan bahwa memperkenal namanya dulu. Namanya adalah Yahosua. Dibilang aku datang dari Papua. Di Papua itu ada gunung Tuhan. Tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Dan diperlihatkan wajah dan kulitnya. Kulitnya itu kulit orang rambut keriting. Dan kulit coklat keemasan. Sama. Kulit keemasan. Jadi dia juga dibawa ke Papua, memasuki surga lewat pintu gerbang timur yang ada di Papua. Mereka juga diangkat menjadi penjaga pintu Golden Gate. Pintu gerbang timur itu. Ini ada 3. Terus ada dari Jawa, ada 2 hamba Tuhan juga dari Jawa. Mereka lihat bahwa Yesua itu dilahirkan di Papua, Yesua juga itu disalibkan di Papua. Bahkan Yohanes itu dia berdoa di Pulau Patmos, itu juga terjadi di Papua. Ada lagi hamba Tuhan lain yang dari Yerusalem, Rick Reading, pendeta. Itu saya punya 2 buku, yang satu tentang manusia suku Medi Papua itu bangsa Israel yang terhilang, dan 1 buku lagi itu tanda kedatangan Tuhan, bintang timur bersinar di Papua. Jadi 2 buku dibawa ke Yerusalem, di Sukot, di rumah doa segala bangsa di Yerusalem Timur. Mereka berdoa uji materi itu. Tapi Bapak beritahukan sama mereka bahwa serdadu Tuhan akan datang dari rahim matahari, tempat bayi Yahosua dilahirkan. Dan penghakiman akan menggoncang di Papua, Indonesia. Jadi kalau saya mau bersaksi tentang Yesua dari luar Papua yang sedang melihat Yesua itu orang Papua. Contohnya dulu yang bawa misionaris pertama itu Tuan Pos yang membawa gereja Kemah Injil di Papua. Itu memasuki daerah Deyai, Enarotali, Wagete, Enarotali. Beliau melihat, diberitahukan bahwa Yesua itu orang Papua. Lalu untuk uji apakah benar orang Papua itu orang pada waktu itu memang itu kerajaan itu ada di situ atau tidak. Dia bawa 3 anak marga Pigai, Ruben Pigai, Unai dan Tekege, 3 orang. Mereka puasa di tempat Yesua lahir, Epolto Tage.
Mereka puasa begini. Satu orang yang Ruben Pigai ini, dia mendapat karunia Tuhan dan dia berbicara dalam bahasa roh. Dan Tuhan bawa dia oleh Roh Kudus itu, dia pelayanan di wilayah Pandai Daya dan Dogja kini. Pada waktu itu Tuhan Pos memberitahukan sama semua kemah Injil pada waktu itu. Nah, untuk dia mau ajarkan seperti yang Tuhan ajarkan sama Ruben itu. Ya, seperti Tuhan Pos ajarkan itu sama Ruben Pigai. Tapi pada waktu itu mereka menolak. Tua-tua dari gereja Kemah Injil pada saat itu mereka menolak. Akhirnya pemerintah Belanda itu datang bujuk keluarganya Pigai ini untuk bunuh dia karena itu hal yang dia terima itu ajaran sesat. Karena dong takut Belanda kalau mereka memiliki pekerjaan Roh Kudus itu nanti pemulihan cepat terjadi di atas Papua. Jadi Ruben Pigai itu dibunuh. Dan hari ini pekerjaan Roh Kudus yang sedang terjadi. Nah, jadi pada waktu itu dia Ruben Pigai itu dapat tempat karunia. Tuhan bilang jawatan nabi, jawatan guru, penginjil dan gembala pada saat itu. Dari situ Tuhan Pos tahu bahwa ternyata kerajaan itu sesungguhnya dan Yesus itu sesungguhnya ada di sini. Jadi mereka sudah uji, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Masih Adonai. Sampai hari ini gereja yang sepakat, Kimi yang sepakat untuk membunuh Ruben Pigai itu, di dalam roh itu darahnya sedang mengaruh ke surga. Jadi gereja Kemah Injil dia pecah-pecah itu karena pengaruh itu. Tuhan sudah bilang. Kami mau berdoa itu kami takut karena dibilang itu bahwa orang yang atau gereja yang telah pada zaman itu, gereja yang pada zaman itu bersepakat untuk bunuh Ruben Pigai itu, mereka sendiri harus mengaku di hadapan Tuhan. Ya, itu hal yang membuktikan bahwa Yeshua itu orang Papua. Jadi ini sudah diuji. Saudara-saudara, saya nanti ikuti channel saya bahwa Yeshua itu orang Papua. Saya tidak banyak bersaksi, tapi saya mau beritahukan kamu bahwa kemarin Bapak suruh berdoa itu lipat hutan darah itu ada Bapak suruh berdoa bahasa, marga dan kampung-kampung. Itu Bapak perlihatkan bagaimana prosesi orasi salib Yeshua itu lakukan oleh bahasa-bahasa di Papua. Ada 7.000 bahasa, ada 1.125 bahasa di seluruh Papua, dan itu mereka berbicara tentang bagaimana orasi menghujat Yeshua di atas tanah Papua. Terus marga itu semua terlibat dalam orasi penyaliban Yesus. Memang ada marga yang tidak terlibat, tapi ada marga yang terlibat. Sekarang pada zaman sekarang ini di dalam roh, dalam penghakiman yang menggoncang itu, ada satu marga di Papua yang tidak mau merendahkan diri, tidak mau diperiksa. Kami tanya itu marga siapa, baru Tuhan bilang itu marga yang mengajarkan ajaran sesat tentang Yeshua, iblis juga bawa masuk ke surga. Nah, ini bahaya. Jadi itu menandakan Yeshua itu orang Papua. Ini saya mau bersaksi. Kemarin kami berdoa kampung-kampung itu, Bapak perlihatkan bagaimana kampung. Sebelum kami berdoa orang Papua ke kampung-kampung itu, Bapak Yeshua bilang begini, berdoa dulu Yeshua punya kampung dulu. Jadi kami berdoa Yeshua punya tempat tanah tumpah darah, kampungnya. Setelah itu langkah kaki pertama itu Yeshua pun langkah kaki pertama itu dia menuju ke Golden Gate. Kalau kita lihat dari Nazaret, dalam Alkitab tertulis dari Nazaret toh, dari Nazaret, ya. Dia mulai dari Nazaret. Dari Yerusalem. Mulai dari Nazaret, dari Yerusalem. Yerusalem itu pusat pemerintahan, tetapi di dalam roh di Papua itu Tuhan bilang Yeshua pulang kaki pertama dia mulai dari Golden Gate, itu pintu gerbang timur. Golden Gate di Papua, yaitu di Kaitaka. Wilayah ada antara Mimika dengan Daya. Nah, di situ dia melangkah, dia beritakan Injil di situ. Ya, di sini saya tidak banyak bersaksi, tapi langkah kedua itu kami berdoa di situ. Setelah itu
Langkah kedua itu Tuhan menuju ke Kana, tempat Adam dan Hawa dilahirkan, tempat Adam dan Hawa diciptakan. Bukan. Langkah kaki yang kedua itu ke Golden Gate. Pertama itu ke Yerusalem. Yerusalem itu tempat dia lahir itu sudah. Ya, di Mogogo Petaga Mau di Papua. Sedangkan setelah itu melangkah kaki kedua itu ke Golden Gate. Yang ketiga itu yang dia menuju ke Kana. Di Kana itu kalau di firman Tuhan dibilang Kana. Nah, Kana itu adalah tempat yang Yesua membaptismu Isa, walaupun sebelum waktunya. Itu Yesua kembali ke keluarganya. Keluarganya itu bagaimana kami tanya, baru Tuhan bilang, itu di tempat Adam dan Hawa diciptakan oleh tanah liat. Tanah yang menciptakan Adam itu tanahnya itu dia berbentanah liat. Dia coklat keemasan. Di Obai Baru, Kabupaten Distrik Tigi, Kampung Okomo, Distrik Tigi, Kabupaten Dayai, Provinsi Papua Tengah. Ya, jadi diciptakan pada tanggal 10 bulan 10. Tanggal 10 bulan 10. Ya. Ini Yesua. Ini Adam. Lalu Bapak perlihatkan suasana waktu Yesua ke kampung itu, ke Kana, ketemu Ishak. Adam dan Hawa berdiri di sana dalam penglihatan. Lalu Yesua kembali ke keluarga Adam dan Hawa. Tapi di sebelahnya diperlihatkan juga Yusuf dan Maria. Lalu Adam berkata, kami ini hanya gambaran saja, tetapi sesungguhnya digenapi di dalam Yusuf dan Maria dan Yesua sebagai keluarga yang akan menebus bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesua itu. Ya, jadi di mana darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Tubuh yang mulia dan darahnya yang mulia itu akan menebus dosa bangsa-bangsa. Saya kembali lagi ke firman Tuhan. Jadi manusia Adam itu dia punya tubuhnya coklat keemasan. Coklat keemasan. Hawa itu perempuan Ibrani, tubuhnya juga coklat keemasan. Yesua itu orang Ibrani. Haleluya. Jadi Yesua punya tubuh itu kenapa dia kulitnya itu rambutnya keriting, orang Papua kulitnya itu coklat keemasan. Orang Ibrani dulu itu hitam coklat keemasan, rambut keriting. Orang Yahudi kuno juga demikian, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi Adam yang pertama itu sama dengan Adam yang kedua, pakai tubuh rohania, tubuh kemuliaan. Keemasan itu bercerita tubuh yang mulia, darah yang mulia. Bahasa Ibrani dulu disebut dengan dalam keluarga mereka menyebutnya itu Kohe, Gadol. Nah, namanya itu adalah nama bapaknya Yahosua. Jadi Yesua itu betul-betul orang Papua. Jadi waktu Tuhan membukakan Meterai Wahyu 5 ayat yang ke-1 sampai 14 tentang judulnya itu adalah kitab termeterai tentang anak domba itu, muatan kulit luarnya itu di situ tertulis Yesua lahir di Mogogo Petaga Mau di Papua, dan pedang Tuhan sudah tersedia, dan segala lidah dan segala lidah harus mengaku dan segala lutut tak berlutut. Nah, dan siapa yang tidak demikian, pedang Tuhan sudah siap untuk menghakimi bangsa-bangsa. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, menurut yang Bapa beritahukan kepada kami bahwa ya di Filipi 2 itu ayat yang ke-14, 15, 12, 10, 11, 12 itu kan digenapi. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesua adalah Tuhan. Segala lutut akan berteluk lutut tempat telapak kaki Yahosua. Itu dia akan terjadi di atas Papua penggenapannya. Sebab semua nubuatan akan digenapi di Papua. Jadi
Jadi Bapak memberitahukan kepada kami, Yesua pada zaman dulu bukan zaman sekarang, bukan Papua zaman peta Papua bukan zaman sekarang atau generasi Papua zaman sekarang. Generasi Yesua pada zaman itu, pada zaman dulu, Yesua datang sebagai manusia, anak manusia. Pada zaman dulu itu, Yesua itu bangsa-bangsa itu don tahu, raja-raja pada masa itu don tahu dari seluruh dunia siapa yang pengaruh. Jadi pada waktu zaman dulu Yesua itu dibaku rampas oleh bangsa-bangsa, diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang mengerti perkara ini, karena segala sesuatu itu diciptakan di dalam Yesua. Kolose 1:16. Di dalam Kolose 1:16 di situ kita baca, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi pada zaman itu mereka baku rampas Yesua. Akhirnya karena begini, kalau mereka baku rampas Yesua dan Yesua itu dong bilang itu dong punya, itu berarti nanti Yesua tetap akan memberkati mereka. Haleluya. Jadi Yunani, sebenarnya Yesua itu orang Yahudi, orang Ibrani, Yahudi, tetapi orang Ibrani Yahudi itu macam tolak dia, tidak mau dia. Jadi yang pertama itu orang Yunani bilang, sudah kita ganti dia nama menjadi Yesus. Jadi orang Yunani klaim bahwa Yesus itu orang Yunani. Orang Roma dia klaim bahwa Yesus itu orang Roma. Orang Inggris lagi datang ambil kitab asli Papua baru dong kembali itu Ratu Elizabeth. Mereka di sana mengklaim bahwa Yesus itu orang ini orang Inggris. Dong bikin film tentang Yesus of Nazareth. Jadi dunia itu baku rampas Yesua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Karena di dalam Yesua itu ada berkat kekayaan. Dia kaya raya. Segala sesuatu itu dia punya. Jadi Bapak bilang begitu pada zaman dulu ya. Dong klaim. Jadi setiap orang yang bangsa yang klaim dia bahwa Yesus itu orang dia, mereka punya orang, suku bangsa itu punya orang, negara punya orang, itu diberkati. Rusia itu sampai hari ini dia punya gereja tua di Rusia tentang Yesus kulit hitam itu ada. Di Afrika. Jadi bangsa-bangsa pada waktu itu. Jadi di Eropa, haleluya, untuk menghilangkan jejak itu bahwa Yesua itu orang Yahudi, itu orang Yahudi 6 juta orang Yahudi dibunuh habis-habisan. Sekarang ini orang Papua, Bapak bilang begini, Bapak Yesua di surga tuntut kami itu, tolong beritahukan itu, kasih tahu orang Papua bahwa aku ini orang Papua, supaya mulut mereka, lidah mereka mengakui bahwa aku adalah Yesua itu adalah orang Papua, orang asli Papua yang lahir di Papua. Ya, karena memang Yesua lahir di Papua. Pada waktu mereka mengaku dan menerima aku kembali, kami tanya kenapa begitu. Para Bapak bilang begini, karena aku dilahirkan di Papua, tetapi Yahudi Papua, Misrai pada zaman itu mereka tolak saya, mereka salibkan saya. Sekarang saya tuntut supaya mereka harus kembali mengakui saya bahwa saya orang Papua. Yesus sudah memberitahukan seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, kalau sudah seperti itu, bagaimana lalu beritakan? Sampaikan, kabarkan berita itu. Baru Tuhan bilang begini, ketika kamu kabarkan bahwa Yesus itu orang Papua, maka akar-akar bumi pun akan gemetar, akan goncang. Akar-akar bumi ini akan goncang, akan goyang, saudara-saudara terkasih. Markus 16:8c, berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu datang dari timur ke barat, dari Papua. Matius 24:27-28. Kedatangan anak manusia seperti kilat yang memancar meloncat sebelah timur meloncat sampai ke sebelah barat. Demikianlah kedatangan anak manusia. Siapa itu anak manusia? Yahosua itu orang Papua itu sendiri. Yahosua anak manusia orang Papua itu. Raja orang Papua itu.
Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Apa betul bangkai? Bangkai bercerita darah daging Yeshua, ataupun juga darah Yeshua ditumpahkan di atas Papua. Di tempat yang darah daging Yeshua ditumpahkan di atas Papua, dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Tempat tanah tumpah darah Yeshua ini, tempat bayi Yeshua dilahirkan. Ya, di situ akan ada burung nasar. Apa itu burung nasar? Lambang dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan mata rohani Raja Wali akan membuka dan melihat perkara ini. Perkara tentang Yeshua orang Papua, saudara-saudara terkasih. Sebab burung nasar arti rohani adalah Raja Wali. Mata Raja Wali rohani, atau orang-orang, bukan Raja Wali tapi itu orang-orang rohani. Haleluya. Tuhan akan bangkitkan orang rohani sesuai dengan nubuatan ISK ini. Haleluya. ISK ini sudah tahu, tapi dia mau kasih tahu juga tidak bisa. Dia bilang biar sudah, mereka sendirian akan lihat, mereka akan bangkit, mereka akan beritakan itu di suatu saat yang Bapa sudah menentukan dari keabadian. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa itu mereka klaim bahwa Yeshua itu mereka punya. Makanya Roma diberkati, Eropa diberkati, Rusia diberkati, Amerika diberkati karena mereka klaim. Saudara, kenapa rahasia Amerika itu dia macam di belakang Israel itu Amerika? Karena mereka tahu rumus. Kalau Israel dengan Yeshua itu mereka akui dan mereka lindungi, maka Amerika diberkati. Saudara-saudara terkasih, Papua tanpa Israel, tanpa Papua pintu surga tidak akan terbuka. Haleluya. Pintu surga itu apa? Golden Gate itu tidak akan terbuka. Pintu gerbang timur di Papua tempat itu masuk keluar ke bumi yang ditutup oleh dosa itu tidak akan terbuka. Israel tanpa Papua. Amerika tanpa Papua itu Amerika biasa-biasa. Bangsa-bangsa 180 negara, bangsa-bangsa negara dikuasai itu, Roma dan lain-lain itu, tanpa Papua mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kembali ke orang Papua. Orang Papua sudah banyak sudah mulai mengerti perkara ini. Memang karena mereka tahu dari dulu. Cerita-cerita dulu sudah tahu di atas Papua. Sekarang ini Roh Kudus sudah bawa orang Papua itu sudah banyak melihat perkara bahwa Yeshua itu orang Papua. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi yang bikin gambar-gambar tentang wajah kulit Yeshua dari foto-foto yang dibuat sekarang dimulai dari Eropa, Roma, bangsa-bangsa buat mereka punya ini. Itu hanya buatan-buatan manusia saja, gambaran-gambaran manusia supaya dong lihat foto itu yang dong buat sendiri itu sudah sembah. Ini yang nanti disebut dengan berhala. Saudara-saudara terkasih, Bapak sudah beritahukan kami bahwa Yeshua itu orang Papua, tetapi kami tidak mau buat fotonya, gambarnya, miripnya, enggak. Kami tidak mau buat, karena itu sudah masuk ke 10 perangkat perintah Yahweh dan Yeshua sudah beritahu ke kami. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, satu hal yang saya mau beritahukan sama kami orang Papua asli di mana saja mereka berada, kita punya kulit itu kulit coklat keemasan. Bukan kita kulit hitam, kita kulit coklat keemasan. Kita orang Ibrani, kita pemegang arsip Taman Eden. Dari arsip Taman Eden itu ada di atas Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sekarang bangsa lain saja bilang itu Yeshua itu kami punya, mereka klaim, lalu mereka itu diberkati. Sekarang orang Papua menyatakan bahwa Yeshua itu kami orang Papua, dia orang Papua, itu kami punya, dia orang Papua. Kalau sudah katakan begitu, itu bukan dosa. Apalagi kalau Yeshua sendiri menyatakan bahwa Yeshua itu orang Papua. Itu kita orang Papua akan diberkati. Kita akan melihat segala yang sekarang kamu rindukan, kamu tangisi, terjadi berbagai macam kejahatan di atas Papua. Itu sebentar ketika kita mengaku bahwa Yeshua itu orang Papua. Haleluya. Masalah bilang politik lokal Papua merdeka dan lain itu hadiah saja Tuhan akan kasih. Sekarang Bapak minta bahwa Yeshua minta itu pengakuan. Sekarang saya sampaikan begini, banyak yang tidak percaya itu menyatakan karena orang Eropa itu, orang Roma, Eropa, mereka sudah cuci otak sama orang Papua.
supaya orang Papua itu menyembah ke orang Eropa, ke Amerika, ke percaya ke orang Roma. Bawa dong punya foto, baru dong bilang ini Yesus dari Eropa, ini dari Roma, ini kamu begini. Dong ngomong kosong, itu bangsa-bangsa yang tipu. Itu namanya apa? Mereka membangun pengaruh. Ada namanya politik agama, supaya bangsa-bangsa itu dong menyembah kepada Roma, Eropa, Amerika, kepada Indonesia. Penyembahan itu harus kepada Yeshua Hamashiach Adonai di tempat Maha Mulia. Saudara-saudara terkasih, ini kabar yang kami sampaikan, kabar berita kudus dan tidak terbinasakan. Sebenarnya kabar ini kudus, ini suci, kudus dan suci. Saya juga yang sampaikan ini karena ini kekudusan Bapak suruh sampaikan, kami sampaikan karena berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu harus sampaikan sesuai dengan apa yang Bapak suruh. Haleluya. Apa yang Bapak suruh sampaikan itu yang kami sampaikan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Haleluya. Supaya Papua itu diberkati, supaya Papua itu kembali dipulihkan. Haleluya. Supaya suku-suku bangsa di Papua cepat dipulihkan. Mari kita klaim. Ini saat pakai bahasa klaim. Bagi yang tidak percaya saya pakai bahasa klaim. Kita klaim Yeshua adalah orang Papua. Tapi bagi kami yang percaya bahwa Yeshua sudah memberitahukan bahwa Yeshua lahir di Papua, Yeshua disalibkan di Papua, Yeshua akan datang sebagai raja di atas segala raja di Papua. Yeshua Kohei Gadol Hamashiach Adonai, haleluya, akan mendirikan kerajaan di atas Papua. Kami terus menyatakan bahwa Yeshua orang Papua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati saudara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Kalau Anda ada yang tidak percaya, haleluya, terus berdoa berkomunikasi dengan Tuhan seperti yang tadi teman kita dari Ambon, hamba Tuhan dari Ambon yang disampaikan itu. Terima kasih saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati. Bapak, kami terus memberitakan bahwa Yeshua datang dari kudus dan datang dari timur ke barat, memberitakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yeshua lahir di Papua. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak sudah memberitakan kepada reading. Maka Bapak Yeshua serta Tuhan akan datang dari Yerusalem, dari tempat bayi dilahirkan, yaitu di Rai Matahari, yaitu Tagai Mewu di Papua. Terus kami beritakan ini Bapak di dalam nama Bapak Yeshua ada di kepala barisan. Kemuliaan bagi Bapak di tempat maha tinggi. Bapak kuatkan iman daripada orang Papua, agar Bapak bersihkan setiap pengaruh dan otak mereka yang sudah dicuci oleh orang Roma, Eropa dan Amerika dan Indonesia atas kepentingan mereka. Bapak ampuni dan mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Kembali Bapak pulihkan pikiran dan hati daripada orang iman, daripada orang-orang Papua, supaya orang Papua terus mengarah dari iman kepada Bapak di tempat Maha Mulia. Dan Yeshua Hamashiach Adonai, imam kami, imam besar, imam agung yang ada di sisi kanan Bapak di tempat Maha Mulia, yang masuk keluar ke bumi melalui pintu gerbang timur, yaitu di atas Papua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Oh haleluya, semua belenggu-belenggu dari tali-tali penjajahan agamawi, kepentingan agamawi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Bapak, kami putuskan dari ikatan dari yang mengikat orang-orang Papua, kami putuskan di dalam nama Bapak Pranama Takarbasko Prades. Sehingga segala sesuatu yang Bapak ciptakan untuk Yeshua Hamashiach Adonai di atas Papua. Haleluya Bapak, lalu supaya orang Papua mengenal jati dirinya dan mereka menyembah kepada Bapa pencipta langit dan bumi dan Yeshua yang diciptakan dalam Yeshua Hamashiach Adonai orang Papua itu. Haleluya. Amin.